tadi Ketua IMB ya, IBM apa IMB? IMB ya, izin mendirikan bangunan. Tetua, kepada para tetua dan para sesepuh pula, ini semuanya muda-muda semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Kita semuanya diberikan usia panjang yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan IMB ini bisa menjadi oksigen di tengah puasa yang panas luar biasa. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak ini ada ibu ya? Nggak ada ya? Anggap aja ada deh, jadi Bapak Ibu biar lengkap ya. Mudah-mudahan IMB ini bisa menjadi oksigen. Oksigen itu bisa memberikan manfaat kepada seluruh makhluk ya di muka bumi. Ini luar biasanya oksigen. Dan saya yakin di antara visi teman-teman membangun ini adalah dalam rangka agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Oke, alhamdulillah. Berarti sama ya kira-kira ya. Dan saya doakan mudah-mudahan yang jomblo-jomblo mudah-mudahan segera punya dapat jodohnya insya Allah. Amin. Tapi ada yang jomblo? Sayang ya, IT jomblo ya. Ini kebanyakan peluk tiang listrik. Atau mungkin jodohnya terlilit kabel ya. Saya doakan insya Allah mudah-mudahan yang jomblo deket jodohnya. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Yang masih kontrak rumahnya mudah-mudahan segera punya rumah sendiri. Amin. Yang banyak hutang mudah-mudahan hutangnya lunas tahun ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya pikir cukup sekian. Oh belum ya? Belum 7 menit. Oke, jadi hadirin sekalian dilakukan oleh Allah ada 3 hal yang perlu kita bangun. Yang pertama, bermanfaatlah bagi orang lain. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain itu sesungguhnya bermanfaat bagi diri sendiri. Ini kaidah yang harus kita jaga. Karena standar keimanan paling tinggi itu manfaat. Orang mukmin, orang beriman, teman-teman kita semuanya muslim. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat saya semuanya yang non muslim. Harus kita pahami dan mungkin perlu dimengerti bahwa tingkat keimanan paling tinggi itu manfaat. Jadi bukan rajinnya sholat, bukan rajinnya puasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah ya bertanya kepada para sahabat ketika berkumpul begini nih, man muflis, tahukah kamu orang yang rugi, orang yang bangkrut? Kemudian di antara sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut itu adalah man la dirhama wala mata, orang yang nggak punya uang dan nggak punya rumah, nggak punya perhiasan. Ya. Sahabat bertanya, menjawab begitu. Ketika Rasulullah, siapa orang yang rugi itu? Orang yang rugi itu ada orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, nggak punya rumah, begitu. Kata Nabi, lah, tidak. Terus kemudian kami bertanya, ya Rasul, siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah man min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin faqad satamahada. Orang yang datang nanti hari kiamat, sholatnya terjaga, puasanya terjaga, zakatnya ia bayar, faqad satamahada, tapi ia tidak mampu menjaga lisannya. Ia tidak mampu menjaga pikirannya, ia tidak mampu menjaga tindakannya. Artinya apa? Lisannya ia mudah berdusta, ia tidak sidik, tidak jujur ketika ia berkata, pikirannya selalu rofas. Rofas itu mudah memandang orang lain buruk. Rofas itu mudah memandang hina orang lain. Karena ia berpendidikan tinggi, maka ia pandang rendah orang yang berpendidikan rendah. Karena gajinya tinggi, ia memandang rendah orang yang gajinya rendah. Karena ia jabatannya tinggi, ia memandang rendah orang yang tidak punya jabatan, bahkan tidak punya pekerjaan. Itu rofas. Maka ialah mereka yang rugi, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Jadi teman-teman semuanya, bermanfaatlah. Dan bermanfaat itu jadilah seperti oksigen. Oksigen itu hari ini kita gratis. Betul apa betul? Gratis. Tapi ketika kita sakit, kita perlu bayar persekian ribu per liternya. Itu luar biasa. Hari ini kita gratis. Ya, maka jadilah saya dan kita semuanya orang yang memberikan manfaatnya seperti oksigen. Yang oksigen itu bisa dihirup oleh siapapun dan bisa memberikan manfaat luar biasa kepada siapapun.
Dan mudah-mudahan IMB ini begitu. Min haitsu ma kunta, dimanapun berada IMB, kalau ada sesuatu yang bisa dibantu. Tapi menurut saya teman-teman IT ini seperti ruhnya perusahaan. Betul apa betul? Saya nggak membayangkan kalau misalnya sistemnya, kabelnya dibikin error sedikit saja, itu perusahaan ini kelabakan. Betul nggak kira-kira? Begitu. Saya nggak membayangkan sistem jaringannya dibikin colokannya tidak nyambung bener saja. Kemudian itu kalau lagi gabut. Wah, bahaya orang IT. Lagi mager gitu misalnya, atau lagi bete, atau lagi jengkel sama GM, ya. Jaringannya dicabut sedikit, padahal nyambung, tapi dicabut sedikit sehingga blur semua sistemnya. Dan kemudian dia mengatakan, saya juga nggak tahu kenapa ya, bagaimana gitu. Itu luar biasa. Inilah IT. Anda ini adalah ruhnya perusahaan. Ketika tanggung jawab itu kita tidak miliki dan kita tidak merasakan ada pengawasan yang luar biasa dari langit, maka kita bisa saja melakukan hal yang demikian. Tapi saya yakin IMB berkumpulnya teman-teman seperti ini dalam rangka al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita sadar bahwa nanti lisan tidak bisa memberikan alasan, tangan berkata kepada Allah, kaki di antara kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita bisa mengambil keuntungan dari setiap kemungkinan-kemungkinan dalam pekerjaan kita. Betul apa betul? Tapi itu tidak kita lakukan karena tanggung jawab akhirat. Satu manfaat. Yang kedua teman-teman semuanya, jadilah saya dan kita semuanya IMB ini bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan terkecil, tetapi bermanfaatlah bagi sekitar. Teman-teman, saya yakin kelihatan wajah-wajahnya ini gajinya besar-besar nih. Amin. Ini lihat dari wajah dan cahaya, ini bukan karena efek lampu loh ya. Jadi kalau Anda punya gaji, keluarkan sebagian 2,5%, dan jangan lupa bahwa ada di antara sekitar kita, orang-orang sekitar kita, ada hak atas itu. Jadilah teman-teman yang kemana naik motor, atau disebut dengan geng motor IMB misalnya, ya. Tapi sudah memproyeksi dalam saku-saku bahwa ini ada zakat, ada sedekah, yang ketika kita ngetem di mana, di situ kita bisa bersedekah. Dan fahami bahwa sedekah itu bisa menolak 70 bala. Dan penyakit yang paling ringan yang bisa disembuhkan dari sedekah adalah lopak dan kusta. Kusta itu bisa sembuh dengan sedekah. Ada kisah diceritakan dalam kitab Tazkirah Syekh Imam Ibnul Mubarak, yaitu seorang laki-laki, dia di kakinya ini ada gatal, ya, dikasih salep, datang ke dokter ABC, semua dokter terkenal dia datangi. Ini kisah nyata. Ketika ia datangi, semua penyakit di kakinya gatal itu tidak sembuh-sembuh. 1-2 hari sembuh, 1 minggu sembuh, tapi basah lagi gatal. Demikian pula terus setiap sudah sekian tahun dia datang kepada ulama namanya Syekh Ibnul Mubarak. Ya Syekh, gatal di kaki ini sangat mengganggu. Adakah nasihat yang kau berikan kepadaku? Mudah-mudahan Allah angkat penyakit di kakiku. Kata Syekh, kamu benar ingin sembuh? Kamu benar ingin mukjizat dari tangan langit? Iya ya Syekh. Kemudian Syekh Imam Ibnul Mubarak memberikan wasiat, datanglah ke satu kampung di tempat yang tinggi, di sana orang tidak mendapatkan air untuk mengalir ke kampung mereka. Mereka dari gunung mengambil air itu dengan gentong-gentong mereka dan bersusah payah untuk minum. Maka bantulah mereka mengalirkan air dari bukit itu menuju desa mereka. Di sana apakah muslim? Tidak. Ada muslim dan ada non-muslim. Maka bantulah ia karena Allah. Ia membantu dengan hartanya untuk mengalirkan air dari bukit itu, hadirin sekalian. Ia alirkan sampai air itu benar-benar mengalir ke seluruh masyarakat sekitar situ, dan kegembiraan mereka itu mengguncang arsy. Kata Nabi SAW, la yarudul qadra illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Kaki itu sembuh tanpa obat. Dan itu kisah nyata yang pernah diceritakan oleh seorang santrinya Syekh Imam Ibnul Mubarak. Betapa sedekah itu, yakinlah bahwa dia punya cara untuk menyembuhkan apapun. Teman-teman semuanya silahkan jadi geng motor. Artinya punya motor tiap bulan ke sana kemari, nggak ada masalah. Bahkan tadi teman kita Pak Bagus, Pak ya, Pak Eka misalnya, tadi menyarankan teman-teman boleh silahkan. Bahkan kita siapa tahu nanti Pak Eka juga membantu untuk proses kredit motor besarnya. Saya daftar Pak. Izin di rumah aja Sob. Nah itu izin sang ratu agak susah ya.
Gitu. Jadi begitu caranya. Ya, bagaimana caranya kita semuanya ini? Karena ada wilayah-wilayah yang unlogic. Ada wilayah-wilayah yang nggak bisa kita logikakan. Ada wilayah yang nggak bisa kita hitung dengan angka-angka, nggak bisa. Sebagaimana aliran wifi, aliran listrik, dan antum semuanya, teman-teman saya semuanya yang memegang itu. Ada wilayah-wilayah yang semua komponen itu benar, tetapi tidak bisa deteksi tingkat kesalahannya. Di mana tingkat errornya? Tapi hanya keyakinan bahwa kita yakin akan menemukan titik itu. Gitu. Jadi bermanfaatlah. Yang kedua, ambil tanggung jawab. Tanggung jawab ini diantaranya adalah keluarkan zakat, keluarkan sedekah, karena itu membersihkan apa yang kita miliki. Dan yang saya yakin, kalau ada di antara teman-teman setiap kali dapat kemudian dikeluarkan 2,5%, atau setiap kali dapat, mohon maaf, zakat itu dikeluarkan. Kalau yang zakat profesi take home pay loh ya. Take home pay itu berarti termasuk service charge, jadi tidak dihitung basic salary-nya, tidak dihitung itu. Tapi take home pay berapa? Keluarkan 2,5%, kumpulkan itu, boleh diberikan kepada siapa? Wa ita'idil qurba wal yatama wal masakin, kepada yang terdekat. Yang terdekat itu bisa jadi keluarga kita nasab, yang terdekat itu bisa jadi saudara-saudara kita muslim non muslim di sekitar kiri dan kanan kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Setuju apa setuju? Setuju kira-kira Bapak sekalian? Begitu caranya. Yang terakhir, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, setiap tindakan kita itu ujungnya gelap. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu punya rencana, Allah yang menentukan. Kita boleh punya rencana. Setiap langkah kita ini bisa punya 1000 langkah, tapi setiap ujungnya itu ada kegelapan, dan yang membuat terang itu adalah doa. Maka jangan pernah berhenti untuk meminta sama Allah apapun itu, termasuk hutang lunas, termasuk kalau sering berangkat kerja kehujanan, berarti minta apa kira-kira? Minta mobil. Minta apapun kepada Allah boleh, yang nggak boleh itu minta sama manusia. Minta sama Allah gaji dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bagi Allah mudah. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada salah satu kisah cerita, tapi kayaknya waktunya habis, jadi mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan. Ojo ngono. Buka puasa lebih penting.